وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafadal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadik wasrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taribati wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa mamba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jitu sarapan ya Rabb jitu sarapan ya Rabb jitu sarapan ya Rabbi wa karamahu wa ta'zimahu wa rif'atahu wa mahabbatahu wa birah Baradiyallahu tabaraka wa ta'ala an dawil fahril alim wal qadril jari sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali Sumal Hasani wa Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa mal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa mal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qalaini wa saqalaini wa tariqaini min ulmi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami abyad wa qaddamat sidina ma mi'atin farid biha qalbana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi tulja safa'atuhu li kulli hawli min al-awali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami summa ridwan Abi Bakri wa Umar wa an Ali wa an Utsman dzil karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana wal madha ya wasi'al karami wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum al tuqa
lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin nar wa ta'amul matalim wa tadhkuru wa tadhkuru wa na'mal tibalik bada wa tibada wa rasulullah subhanahu wa ta'ala wa Intiqajil amaradati wa sabya jannati qurbi al-fatihah lana wa lakum bi'adudun wa liwalidina wa lidikum wa liahlina wa li'awladina wa li'asyakhina wa li'asyakhina wa liman hadurana wa liman ghabana wa li'ahya'ina wa li'mawdibin wa li'adam majlis wa liman kana sababan fi jamina bi'adna wal karim yunawiru quluba yaghfiru dhunub wa yasruhu wa yughfiru wa yafaduna bima'afidhu bitikru wa yasuruna bima'an berjulan Allah jala wa jalisan hadha ma'akan bil khairat wa masarat wa barakat wa yaqdi lana biha ya hajat bi khabar ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa li kulli nasabi kulli najmin wa ila al-malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhanin wa ila hadratil arbatil mujtahidin muqarribin fid din wal ulama'il 'amilin wa qara wa immatil muhadditsin wal mufassirin wal sufiyatil muhaqqiqin wa nabusunil hadra sultanul awliya qutbil awliya sayyid syahul qadir jilani wa sultan al-sunnah baghdadi wa sultan al-sunnah syadidi wa jidin ahmad badar wa ibn madribi wa ibn mujibi wa sidna mujibi wa sidna marmudari wa sidna hayatin nisar harani wa sidna imam abi hamid muhammad bin muhammad Allah salli wa sallim wa zabi bin karab an-nawawi wa sidna abdul karim rabi wa sidna bin muhammad bin sulaiman al-jasri wa sidna muhammad bin nasir wa salmuni wa sallam wa habib abdullah bin al-hasan bin ila hadrat al-ma'rifat kita sudah nasir Uthman bin Nasr bin Ahmad as-Sakit wa ila hadrat jami'at yang tidak mencapai nasar hidayah ila sanan dun jati jurba wa ila hadrat sayyidina nasar bin batan ila hadrat sayyidina Yusuf ila hadrat sayyidina bin Umar an-Nawawi al-Batsani wa ila hadrat sayyidina al-Hadrami wa ila hadrat Hadir Abdul bin bisa berada di bagian tasiknya wa ila hadrat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat jami'at awliya fi Jakarta wa nasil Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad Badri wa ila hadrat Musa bin Abi Bakar al-Ahmad wa ila hadrat Habib Abdurrahman bin Abdul Aziz bin wa ila hadrat Malik dan Syekh wa ila hadrat Habib Muhammad bin Qudsi al-Qudsi kemudian wa ila hadrat Ali baru kemudian wa ila hadrat Habib Abdurrahman bin Al-Yasir wa ila hadrat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wa darajati wa dalina bi barakati wa amdir alina wa ila karamati lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi jami'i ammatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqina wa jiddatina wa ikhwanina wa khawatina amma min ammatin qalatina asdiqina wa masyayikhina khususan ila Yusuf bin Abdul bin Rahman wa Salah bin Sa'id bin Najis wa Ahmad bin Sibin Abdurrahman Luas Nabi Sibyan bin Hajar Ibrahim wa Sa'ad wa Mas'ud bin Allah wa Sa'ad bin Hamid bin Najmi bin
jadi huwa ini paling syabiat dan jadi mansoleh huwa di mulana macam jadi huwa samsu di mulana orang di baru jadi huwa dalam sekali orang mau apa macam jaga bagi aja sih bina je sampai macam kati mabit di sini wa ila ba majid mabit bin jadi ora ramah hajas majid bin aja sih mulai abul majid lokal Ibrahim wa ila ba majid sebab bintang dan so ila ba baru majid dapatnya di atau ila ba Muhammad dalam nawailah Ramadan menjawab kasih bin Abi Wailah Ramadan dan yang bin nawailah Ramadan menjawab Muhammad sambil bin nawailah Ramadan macam mana hadis sudah dalam semat dalam bin nawailah Ramadan Islam bin nawailah Ramadan masuk hati lebih mandasi wailah Ramadan banyak bin pantan bir wailah Ramadan sunnah dibindi subhanallah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu kasih kalau banyak jannatan firdaus samawahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan Fatihah khususkan untuk guru kita ya yang sampai sekarang beliau belum bisa aktivitas ya dakwahnya mengajarnya ya mudah-mudahan guru kita Abu Yakin ya rahmat ya segera oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan kembali. Amin. Umur dengan keadaan kita terus bisa mengambil keberkahan daripada ilmunya. Hadinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari siang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'ani Nabi alaihi salatu wassalamu man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya wa thaniya fa'allahu ta'ala anhu azabal qabri. Fasalisu yu'ti kitabahu biyamini wa rabi'u yamurru ala sirati kalbarqil khotib wal khamisu yudkhiluhu Allahu ta'ala al-jannata bila hisab wala adab. Keutamaan sholat berjamaah bagi kaum Adam laki-laki. Istilah para ulama ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan kifayah, mengatakan sunnah. Jumhurnya fardu kifayah berjamaah. Ya, seandainya nggak ada satu kampung yang berjamaah dosa satu kampung bagi laki-laki. Sangat luar biasa fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Man shollas sholawatil khamsa, barang siapa yang melaksanakan sholat lima waktu, barang siapa yang mengerjakan sholat yang lima ma'al jamaati beserta berjamaah, baik jadi imam ataupun jadi makmum. Jamaah karena adalah kumpulan imam dan makmum, minimal 2 orang imam dan makmum. Makmumnya 1 maksudnya berjamaah. Falahu khamsatu asya'a, maka dia akan memperoleh 5 perkara. Akan memperoleh 5 perkara.
bisa diperoleh beserta berjamaah, tentunya syarat dan rukunnya terpenuhi. Syaratnya menghadap kiblat, yakin ke kiblat. Kalau bagi orang yang melihat kiblat, melihat Ka'bah, yakin madhab. Kalau bagi orang yang muayinat melihat Ka'bah, harus yakin itu di Masjidil Haram kan kelihatan. Kalau bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, cukup dengan zon, ya, dengan sangka, dengan sangka. Sekarang banyak alat canggih dengan kompas, ya. Cuman yang namanya juga kompas kan alat akuratnya juga alat. Kadang-kadang error juga, ya. Penting ya mustaqbil kiblat, menghadap ke kiblat. Zon kalau yakin. Kecuali para aulia bisa yakin para aulia pada kiblatnya. Makanya di mana di itu Surabaya, di mana tuh kalau kita jarang wali songo ada namanya wali Sunan Bolong, ya, Sunan Bolong, karena ada yang dibolongi, masjidnya dibolongi. Ketika masjidnya sudah jadi, ada yang salah satunya yang protes, ini masjid kagak pas pada kiblat. Yang protes dibawa ke tempat yang bolong. Tuh lihat, kelihatan Ka'bah dari situ. Kelihatan Ka'bah dari situ. Ya sudah, itu dengan karomah, ya, dengan karomah. Muhammad Nawawi Al-Bantani seperti itu karomahnya. Ketika membetulkan masjid, bergabung dengan ahli paman. Guru Mansur Jembatan 5 bin Abdul Hamid itu kan ahli palak sekian derajat, ya, 7,5, ya, 7,55, 7,5 itu hasilnya, ya, karena hasil membetulkan 7, menurut hitungannya 7 derajat. Kata Muhammad belum pas, katanya, ya, belum pas. Kenapa? Karena sama beliau kelihatan Ka'bahnya, ya, kelihatan Ka'bahnya. Akhirnya dinaikin lagi 7,5 baru pas. Oh, begitu. Ahli palak juga di Syekh Mansur, ya, itu yang bimbing wali, dua-duanya wali. Yang satu menggunakan ilmu palak, ya, yang kedua menggunakan karomah. Ketika ru'yah itu tembus saja kelihatan bulannya, sekian derajat nih kelihatan bulan. Jadi udah ditulis aja, udah 2,5 derajat, tadinya 5 derajat. Itu pas 2 derajat turunin, 2 derajat juga kelihatan, ya, 2 derajat juga kelihatan tuh bulannya kelihatan, tuh, ya, kelihatan. Nah, itulah, ya, itu ilmiah, ya, digabung dengan karomah. Inilah syarat diantara syarat sholat sah, ya, tentunya harus memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya pada kiblat harus bersih dari najis, suci, bersih badannya dari najis, pakaiannya, terus apalagi badannya semuanya suci dari najis. Makanya di masjid-masjid kampung tuh, dari kamar mandi ke masjid itu ada kolam kecil, ya, ada kolam kecil. Insya Allah kalau mereka bikin bisa nggak belakang, ya, bisa, ya, soalnya bukan anak kecil saja yang saya perhatikan. Kalau anak kecil suka ditegur, Airnya harus ngalir, ya, airnya harus ngalir. ya, kalau di kamar mandi sama kan, namanya kalau enaknya di kolam di situ bikin yang lebih dari ukuran 2 kula, ya, itu enak, ya, enak. Udah tinggal habis dari situ, udah langsung di situ cuci kaki, udah yakin bersihnya. Itu para wali-wali semua begitu suruh bikin masjidnya selalu, ya, apalagi masjidnya di atas kolam.
itu selalu terus diusahakan dibikin. Itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga supaya tidak ada najis, ya, tidak ada najis, tidak ada najis. Hati-hati, ya, hati-hati. Ketika buang air juga hati-hati, ya. Ketika cara mensucikan najis daripada kebaluan juga kita hati-hati. Ada istibrohnya, ya, diurut tadi, ya, diurut sudah yakin gak ada, disiram juga, nyiramnya juga hati-hati, nggak begini, ya, nggak asal begini, ya, oh begini karena jadi mustahil dikucurin di atas. Oh. Kalau habis 2 ember begini ini udah makanan bersih cuma nggak suci, ya, ada ilmunya. Apalagi kalau kagak cebok, ya, oh kagak cebok. Boleh nggak cebok, ada gentinya, malas pakai air lagi dingin, pakai tisu, gak apa-apa, tisu. Ya ada tisu kamar mandi kan, apa-apa asal jangan belepetan ada namanya, ya, pergantian dengan batu boleh gitu, ya, asal habis, ya, suci, asalkan jangan belepetan. Oh, itu caranya, harus suci dari najis, suci dari hadas. Suci dari hadas bisa suci dengan wudu dan mandi. Hadas kecil bisa suci dengan wudu, hadas besar bisa suci dengan mandi. Nah, itu harus semuanya untuk menuju sholat yang sah. Udah syaratnya semuanya, ya. Tutup aurat di atasnya sholat, ya, di antaranya lagi masuk waktu, masuk waktu, baru pelaksanaan itu rukun sholatnya harus disempurnakan. Walaupun berjamaah, kalau rukun-rukunnya agak ke bawah, tetap aja dia agak mendapatkan pahala, dia agak sah sholatnya. Dan rukun-rukun sholat ini kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Makanya di antara 8 orang yang masuk neraka itu adalah ahli kampung yang dengan keadaan bodoh, padahal di situ ada ulama. Oh, sehingga dia bodoh nggak tahu tentang sholat dan lain sebagainya. Wali nanti, ya. Alhamdulillah. Nah ini rukun sholat ada yang namanya qauli, wajib diucapkan, tidak boleh di hati. Ada yang qalbi, nggak boleh diucapkan, harus di hati. Rukun qalbiyah namanya, itu niat, ya, niat. Saya niat sholat zuhur fardu karena Allah, itu juga cukup, ya. Saya niat sholat zuhur fardu karena Allah, itu fardunya. Jadi hati itu ketika Allah. Ada rukun qauli, takbiratul ihram wajib diucapkan, Allahu Akbar, ya. Walaupun banyak nama-nama Allah, ya, nggak boleh diganti Ar-Rahman Akbar, boleh, ya, tetap harus Allahu Akbar. Atau ditukar Allahnya belakang Akbarullah, oh, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa, harus Allahu Akbar, oh, ya. Sunnahnya sambil mengangkat tangan, hadwaman kibai. Itu rukun qauli, membaca takbir Allahu Akbar. Rukun qauli yang kedua membaca Fatihah. Imam Syafi'i termasuk Fatihah wa minha basmalah, dari basmalahnya. Kemudian waminha di antara rukun qauli yang wajib diucapkan, wajib kedengaran sama kuping yang normal, pendengaran yang normal. Itu pendengaran wajib adalah membaca tahiyat atau tasyahud. Tasyahud yang mana? Tasyahud akhir, karena tasyahud ada 2, tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang wajib tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Habis itu membaca sholawat, ya, sholawat minimal Allahumma sholli
wa ala ali Muhammad, karena wa ala ali juga setengah wajib rukunnya termasuk sunat arba'ah. Habis sholat rukun kali salam dan assalamualaikum. Ya, wajibnya segitu, assalamualaikum. Sunnah ditambah assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nggak pakai wabarakatuh, nggak disunatkan ketika sholat jamaah, kecuali sholat jenazah, sholat mayit itu juga itilah, ya itilah. Tetap kalau soalnya walaupun sholat mayit tetap sampai warahmatullah, ya warahmatullah. Nah ini rukun qauli wajib diucapkan dengan secara fasihan sesuai makhraj panjang pendek tajwid tahbidnya, ya. Apalagi sampai kita tahu artinya per kalimat itu untuk menambah kekhusyuan, ya. Itu dipelajari, wajib kita untuk mempelajarinya. Rukun qauli, ada rukun fa'li. Rukun fa'li itu rukun yang harus dikerjakan, walaupun gak ngomong sah salatnya. Di antaranya apa? Rukun fa'li, berdiri bagi yang mampu. Itu ruku, ya ruku itu rukunnya rukun fa'li, ruku. Ruku lah itu rukun. Walaupun gak bacaan, ada bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya minimal 1 kali, anal kamal salah sama roh 3 kali. Enggak baca juga, ruku aja sah sholatnya, ya walaupun bacanya 3 kali tapi kagak tumaninah, karena syaratnya adalah ruku itu beserta tumaninah. Wajib tumaninah, sholat sunnah ke sholat wajib, kalau enggak tumaninah nggak sah sholatnya. Satu rukun saja nggak tumaninah, nggak sah sholatnya. Tumaninah itu apa? Di dalam kitab Safinah, ya menjelaskan. Saya Salim bin Sumer al-Hadrami, at-tumaninatu sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah, ya diam sejenak setelah bergerak ukuran membaca subhanallah. Jadi harus ada jeda lah, jeda. Jadi jangan kayak burung masukin makanan kalau sujud itu. Itu kan, begitu. Ekspres ya. Itu jangan dicontoh tuh yang ada terapi ekspresnya, kagak ada apanya. Tumaninanya kagak ada. Ya. Tasbihnya sih ke bawah. Ya, cuma tumaninanya. Yang pentingnya bukan tasbihnya. Tumaninanya gitu. Apalagi kalau tumaninah tasbihnya ke bawah itu afdal, karena ada ulama juga yang mewajibkan pada tasbih. Ya, cuma jumhurnya itu adalah sunnah apa namanya? Ya, sunnah selain sunnah qaat, ya. Ada lagi, ya. Sunnah apa namanya? Sunnah bukan muakkad. Ada sunat abad, ada sunat hayat. Sunat abad yang wajib, ada yang sunat sujud sawi ditambah. Kalau sunat hayat yang tidak ditambah, tidak disunahkan untuk sujud sawi. Itu bacaan-bacaannya. Maaf nih, ya. Tak buat ada yang ya kadang-kadang ya. Jangan ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Sami'allahu liman hamidah. Tumaninah enggak? Tumaninah. Ya, karena sukun. Allahu akbar. Diam kan? Pada harokatin setelah gerak. Cuman kalau begini enggak ada tumaninah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allah. Bukan? Enggak ada gerak. Ya, enggak ada gerak. Misalkan Allah sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu enggak ada jeda. Kalau
nulis maka spasi ya. Terus itu ya subhanallah. Nah, ya sempurna ruku, wajib sempurna ruku bagi yang sehat. Apa-apa, yang penting punggungnya rata, bagi tangannya yang panjang, kencang tangan, ya. Ya kalau ada misalkan, cuman ini sudah stabil, apa bikin apa? Bikin tangan ini, bagi Rasul mengatakan ruku itu ini dipegang, dengkul dipegang. Kalau pegang paha agak sempurna, kalau pegang petis juga terlalu ke bawah. Juga, makanya di atas. Biar. Kalau begini, ya jadi ke bawah sama aja dengan begini, ya. Nah, ini yang diluruskan, ya, diluruskan. Cuman kalau sudah sakit pinggang, kalau segini juga apa, ya. Kalau sakit pinggang apa, ya. Jangan dipaksakan, ya. Kalau sakit jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sujud yang harus tumaninah itu ruku, itidal yang bacanya Rabbana lakal hamdu. Itu itidal, sujud, duduk antara sujud, terus sujud lagi, itu yang wajib. Nah, ini untuk sah dan belum tentu diterima, belum tentu dicatat. Itu ya. Untuk hanya apabila sesuai dengan syarat dan rukun kita sholat, maka gugurlah kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Nah, ini di sini sholat yang 5 waktu beserta berjamaah akan mendapatkan 5 perkara. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya, nggak bakalan dikenai fakir. Ya, nah, di dunianya nggak bakalan jadi orang fakir. Di dunianya orang yang rajin sholat berjamaah, nggak bakalan fakir. Berarti kalau nggak fakir, lawannya adalah kaya, ya fakirun ghaniyun. Wah, saya mau kan rajin berjamaah, kok begini aja, ya, begini aja. Di situ bagian mengatakan ya, hati yang namanya kaya adalah hati merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati, ya, itu bukan materi, bukan, tapi hati. Punya mobil banyak itu kalau hatinya merasa kurang, bukan orang kaya dia, orang fakir. Akan tentram, akan tenang hatinya orang yang selalu sholat berjamaah. Kedua itu di dunianya, ya, akan selalu menerima dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup, ya, cukup, Allah mencukupi. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, akan dihilangkan siksa kuburnya sholat berjamaah. Ulama salaf saleh waktu dahulu ketika zaman tabi'in nggak ada yang sholat berjamaah itu, jangankan nggak sholat berjamaah, ketinggalan 1 rakaat juga ditengok, kamu dapat musibah yang besar. Gitu. Ketinggalan 4 rakaat gitu, 4 minggu dulu dijemuk begitu, ya. Ketinggalan takbiratul ihram pun juga dijemuk karena kamu mendapatkan musibah, ya, musibah dijemuk, ya. Zaman dahulu. Apalagi kalau kamu kagak sholat sudah musibah luar biasa kalau yang nggak sholat, ya. Ini kagak berjamaah. Yang ketiga yang Allah berikan bagi orang yang selalu berjamaah, yuti kita bahu yamini, di akhirat kelak nanti, ya. Nah, ketika dibagi semuanya ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin tanda orang yang bahagia, ahli surga. Ashabus shimal yang mempunyai tangan kanan, bukunya yang jatuhnya ke tangan kanan. Nah, itu termasuk, ya, ahli neraka. Yu'ti kita bahu biyamina, akan diberikan kitab catatan amalnya adalah dengan tangan
yamurru ala sirati, orang yang selalu berjamaah akan lewat atas sirat jembatan kalbarqil khati, ya, bagaikan kilat yang nyambar. Begitu kilat yang nyambar itu, ya, cepat. Ya, udah tahu sampai di mana? Di halaman. Ada halamannya juga di surga, ada halaman yang begitu nyampe siratal mustaqim itu juga langsung surga. Ya, halaman. Ada halamannya, pintu ini ada di, ya, ada khusus pintu-pintu, ada yang bebas masuk dari surga, pintu mana saja, ya. Begitu. Ada yang keder mau masuk dari mana? Keder dikederin dulu sampai 500 tahun untuk keder, ya, setengah hari dunia, setengah hari akhirat. Kalau dihitung di dunia 500 tahun dia keder, kalau hari akhirat cuma setengah hari dia keder. Udah di halaman surga, orang-orang sudah masuk surga, dia keder dulu, kesasar dulu. Siapa itu? Katanya orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya di dunianya. Disasar dulu. Makanya orang yang pakai lebih duluan masuk surga, yang pakai yang sabar, ya. Itu orang yang sholat berjamaah bagaikan kilat yang menyambar. Kalau cuma satu kedipan, ya, kilat itu kan, kilat, ya, udah tahu-tahu. Ini, ya, siratal mustaqim, jembatan itu semuanya akan lewat ke situ. Perjalanan soalnya, ya, perjalanan semuanya akan lewat ke namanya siratal mustaqim, jasrun, ya, jasrun, ya, jasrun ala jembatan, ya, jembatan di situ semuanya akan lewat. Wal khamisu yang kelima, yadkhulullahu ta'ala al-jannata, yudkhiluhum al-jannata bil hisab wal adab. Orang yang selalu berjamaah, sholat yang berjamaah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya bila hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa hisab. Udah kamu. Ya walaupun kaya, kalau ada orang benar, ya, nggak usah kamu sudah, ya, udah nggak disiksa lagi, nggak dihisab, nggak disiksa, udah langsung masuk surga. Berapa tuh umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab? 1/3. Ya, karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat paling banyak, ya, daripada umat, ya, daripada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain kalau sudah meninggal, udah, ya, nggak ada generasinya, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, tetap terus sampai hari kiamat. Umatnya bertambah dan ya, bertambah umat paling banyak. Nah, ini 1/3 umat Nabi Muhammad, ya, yadkhuluna jannata bighairi hisab, itu, ya. Itu 1/3 umat Nabi kita bersama masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Amin. Itu masuk surga tanpa hisab, udah langsung tanpa siksa. Ada juga masuk surga cuma didahului dengan adab. Ada ulama mengatakan bukan adab tapi takdir, disucikan dulu, ya, diproses. Yang tidak diampunkan oleh Allah itu adalah orang mati dengan keadaan musyrik dan kafir, ya. Kalau mati dengan keadaan muslim, walaupun bawa dosa, walaupun dosanya besar, tapi muslim, dia membawa iman Islam, husnul khotimah namanya, tapi dosa belum taubat dia dosanya, maka itu bagaimana Allah saja. Ada Allah yang ampunkan, itu hak Allah, ya. Ada Allah masukkan dulu ke neraka, itu ada. Cuma nanti, di situ ketika orang-orang yang
jahat, barang-barang itu dengan orang kafir, ya, barang-barang itu dengan orang kafir. Satu kamar, satu tempat jalan namanya. Percuma lo dulu mungkin juga lo ujung-ujungnya bareng-bareng di sini. Nah, setelah habis masa tahanannya, setelah habis dosanya, saatnya keluar, ya, orang-orang kafir baru menyesal. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tuh, ya. Rubama yawadul ladzina. Coba ya. Di situ dulu kami apa? Muslim, ya. Dulu muslim, walaupun banyak dosa tetap pasti akan keluar. Dan cuman penyesalan di situ di akhirat sudah nggak ada gunanya. Ya, ketika orang muslim keluar dari neraka itu orang kafir, ya, baru menyesal di situ. Ya, tadinya menghina-hina orang muslim yang ada di neraka baru penyesalan. Ya, mudah-mudahan kita semua berikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, taufik dan hidayah yang kita, ya, diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk bisa terus duduk di majelis taklim untuk menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafa'na karim wa karim Allahumma bihaqqi hadi habis al-Fatihah bi karamati al-Fatihah mujizat al-Fatihah ya madinalam ya nashkallahu ya man ya ni'matul malai Allah wa ya nabiyul malai rahman wa ya nabiyul malai ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khatimah lam yasma'na Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum